Ceritane si Mbah niku mau ngalih Mbah Kyai Mangli niku Rin napa terkenal tebu di pundi niku makam Mbah Mangli niku sing Rin napa terkenal niku nggih. Nggih. Oh. Niki lak mingguan ramen to, Mas. Oh, nggih panas untuk suasananya sendiri. Sekarang lagi mendung ya. Masya Allah, indah banget lah desa ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Bagaimana kabar Sobat Desa hari ini? Semoga Sobat Desa dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang melimpah serta barokah. Amin amin ya robbal alamin. Pedesaan di sekitar Gunung Merbabu, Telomoyo, dan Gunung Andong sangat erat hubungannya dengan kehidupan umat beragama. Beberapa desa dikenal mempunyai sosok-sosok karismatik dalam penyebaran sebuah agama. Salah satunya adalah sebuah dusun di kaki Gunung Andong bernama Dusun Mangli, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Kali ini kita akan melihat pemandangan alam sekaligus bersilaturahmi dengan warga Dusun Mangli yang dikenal sebagai tempat Mbah Mangli atau Mbah Hasan Asy'ari Mangli yang dikenal sebagai ulama karismatik penuh dengan karomah. Salah satunya adalah suara ceramahnya bisa didengarkan oleh ribuan jemaah meskipun tanpa pengeras suara. Nah Sobat Desa, ternyata kawasan ini itu sudah sangat terkenal sebagai tempat untuk mengawali pendakian ke Gunung Merbabu. Ini bisa kita lihat ya, deretan mobil-mobil dari luar daerah, ada plat T, AD, bahkan tadi ada plat Jakarta Sobat Desa. Ini banyak banget yang lagi naik Gunung Merbabu hari ini. Jadi kita bisa simpulkan bahwa desa atau dusun ya, Dusun Tekelan ini menjadi salah satu tempat yang digemari oleh para pendaki gunung di Indonesia, bahkan mancanegara ya. Wih, keren banget lah warga Dusun Tekelan ini. Ini dia Zahwa nunggu di Masjid Dusun Tekelan. Hai Zahwa, udah siap? Apanya? Kita lanjut lah. Ya udah, banyak. Yuk kita siap-siap. Nah Sobat Desa, ini adalah salah satu masjid yang ada di Dusun Tekelan ini. Jadi ini menjadi tempat ibadah bagi yang muslim, sementara tempat ibadah yang lain digunakan untuk ibadah sesuai dengan agama pemeluknya. Kayak ada wihara, ada gereja Sobat Desa. Jadi keren banget lah, Dusun Tekelan ini bisa menjadi contoh bagi bangsa Indonesia dalam hidup bernegara dan juga beragama. Zahwa, ternyata Dusun Tekelan ini super keren. Warganya ramah. Kemudian kamu tahu nggak di sini ada berapa agama? Ada 3 agama dan semuanya bisa hidup berdampingan satu sama lain. Yang Muslim menghargai yang non-Muslim, yang Hindu menghargai yang non-Hindu, yang Katolik atau Kristen menghargai yang non-Kristen Katolik, kayak gitu. Jadi luar biasa keren banget. Bahkan kalau kita lihat secara sekilas itu nggak ada bedanya antara warga satu dengan warga yang lainnya. Semuanya hidup rukun. Keren ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan petualangan kita ke desa lain yang ada di kawasan lereng Merbabu. Jangan lupa untuk ikuti terus Cerita Desa Indonesia karena ada Habib dan Zahwa yang akan selalu bercerita tentang kondisi desa-desa di Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Sobat Desa, petualangan kita di Dusun Tekelan lereng Gunung Merbabu sudah selesai. Dusun ini mengajarkan kepada kita arti penting toleransi antar umat beragama. Selanjutnya, untuk mewujudkan permintaan Sobat Desa dari Kabupaten Magelang, kita akan menuju ke sebuah dusun di lereng Gunung Andong yang dikenal sebagai tempat ulama besar dan karismatik yang dikenal oleh banyak orang, yaitu Mbah Hasan Asy'ari Mangli atau Mbah Mangli. Akan tetapi, saat kami bersiap meninggalkan Dusun Tekelan ini menuju Dusun Mangli, tiba-tiba Pak Randy memanggil kami dan mempersilahkan untuk singgah dahulu di rumah beliau.
Pas mau kita pamit itu diminta sama beliau nih untuk untuk singgah di rumahnya Jawa. Kita harus ini ya, mampir ke rumahnya namanya Pak Randy. Oke ya, kita coba. Jadi Sobat Desa, dari waktu kita mau pulang itu ditahan sama beliau, harus mampir dulu. Oh ya udah, kita mampir ke rumahnya Pak Randy dulu. Kira-kira mau di suku apa nih? Yuk kita lihat. Sini Jawa. Wah, tadi kamu belum kesini kan? Ini Jawa sebagai anak gunung mungkin malah belum pernah lewat sini ya? Belum pernah? Biasanya lewat mana? Oh, lewat Selo. Oh, Wakas. Ya, kita mampir Pak Randy lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Sobat Desa, kalau kalian jajan ke tempatnya Pak Randy itu buat sendiri, ambil sendiri. Wah, ini kayak rumah sendiri ya Pak Randy ya. Nah, nanti tinggal bayar di belakang ya, memilih sesuai selera sendiri. Ini kayak di rumah Mbah nih tuh Sobat Desa tuh. Ini ada tikernya dan bawahnya ini masih dari tanah Sobat Desa tuh. Ini sangat orisinil. Iya. Jawab minumnya mana nih? Iya, masih manual. Iya. Sobat Desa, ternyata Bapak Randy meminta kami untuk makan dan minum di rumah beliau sebelum meninggalkan dusun Tekelan. Momen semacam ini adalah hal yang paling berharga setiap kali menjelajahi pedesaan di Indonesia, yaitu warga asli menceritakan dengan detail setiap cerita yang terjadi di dusun tersebut. Kita seolah-olah sedang melakukan perjalanan antar waktu melihat perkembangan desa tersebut dari zaman ke zaman. Kami berharap bahwa channel ini akan menjadi sumber belajar digital bagi generasi mendatang tentang betapa indahnya dan kerennya pedesaan di Indonesia. Nah, Sobat Desa, di depan kita ini adalah puncak Gunung Andong dan kita sekarang berada di desa, namanya adalah Desa Sawit, di mana tempat ini menjadi salah satu pintu gerbang untuk naik ke puncak Gunung Andong. Dan di depan kita ini banyak sekali para pendaki gunung yang baru pulang maupun ada yang baru mau berangkat. Kita kesini karena untuk mampir sebentar untuk ibadah sholat duhur, untuk kemudian selanjutnya kita akan menuju ke tempat di mana Sobat Desa meminta kami untuk mendatangi kawasan yang dikenal dengan Mbah Mangli. Sobat Desa, perjalanan menuju dusun Mangli di Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang yang lokasinya tepat berada di lereng Gunung Andong ini cukup dekat dari dusun Tekelan, yaitu sekitar 15 menit menggunakan sepeda motor. Cuaca siang hari ini berkabut sehingga langit tidak begitu cerah. Perlu diketahui bahwa Mbah Mangli atau Kyai Haji Muhammad Bahri dan kerap disapa dengan panggilan Kyai Haji Hasan Asy'ari atau Mbah Mangli lahir di Kediri, Jawa Timur pada hari Jumat Legi tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 2 malam. Mbah Mangli merupakan putra bungsu dari Muhammad Ishaq yang menurut silsilahnya masih keturunan dari Maulana Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Sedangkan dari garis ibu, Mbah Mangli merupakan keturunan dari Kyai Haji Ageng Hasan Besari yang juga masih keturunan Sunan Kalijaga. Pada tahun 1959, Mbah Mangli mendirikan pondok pesantren Salafiyah, namun tidak memberikan nama resmi. Lambat laun, pondok tersebut dikenal dengan nama Pondok Pesantren Mangli dan sosok Hasan Asy'ari dikenal masyarakat dengan nama Mbah Mangli. Nama ini diberikan masyarakat karena ia menyebarkan agama Islam dengan basis dari Kampung Mangli, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang.
Jadi sobat desa, barusan si Droni ini gimana? Atau ke sini. Reka ulang Jawa, reka ulang. Di sini. Dari sini. Terus? Dihidupin Mas Habib. Terus? Tapi Mas Habib nggak langsung naik, nggak terus? langsung take off. Naik. Malah maju. Untung empuk. Untung empuk Jadi ya. dia nggak apa-apa. Nggak Ya, apa-apa, ini kan uji alhamdulillah, coba. Dia kan iya. harus naik tingkat ya. Iya, ini first time dia ini ya. Gogrok. Gogrok istilahnya. Mana yang babak tadi? Tadi Nggak ada ada, yang nggak ada. yang warna hijau-hijau tadi loh, ada nggak? Hah? Nggak ada nggak ya? Ada tadi aku lihat kok. Oh ya ini. ini ya kan. Ini. Tapi ini nggak iya. Cuman kotor ya. Ya nggak apa-apa ya. Ini Tadi. bekas itu, bekas kena tanaman. Oh, kena Soalnya tanaman. Kan dia masih muter kan tadi baling-balingnya. Baling-balingnya. Nah, sobat desa, kita sekarang mampir sebentar di itu namanya Dusun Sawit. Kita pernah ke sini sebenarnya. Cuman waktu itu Gunung Andongnya tidak kelihatan dengan sangat jelas. Tapi sekarang berhubung ya meskipun sekarang sudah agak tertutup dengan awan kabut ya, tapi kita sudah bisa menikmati keindahan sekitar Gunung Andong ini ya di Desa Sawit, Dusun Sawit, Desa Girirejo. Selanjutnya dari kawasan ini tuh kita juga bisa melihat Gunung Telomoyo sobat desa. Tuh Gunung Telomoyonya ada di sana. Kalau kita lihat di media sosial itu bagus banget kalau naik Gunung Telomoyo. Nah sobat desa, kira-kira sobat desa penasaran nggak sih dengan keindahan yang ada di atas Gunung Telomoyo itu? Kalau sobat desa pengen kami datang ke sana, silahkan tuliskan di kolom komentar dengan kata Telomoyo. Nah kalau banyak yang komen dan banyak yang mau, kita akan agendakan untuk datang naik ke Gunung Telomoyo itu, karena itu gunung yang satu-satunya bisa didaki dengan motor sobat desa, dan itu indah banget lah. Kita masih berada di kawasan, kalau kemarin di episode sebelumnya itu di Kecamatan Getasan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang yang ada di ujung sana itu. Sekarang kita berada di Kecamatan Ngablak, Kabupatennya Magelang, masih berada di bawah lereng Gunung Gunung Merbabu di sebelah sini ya. Itu Gunung Telomoyo. Kemudian di sebelah sini adalah Gunung Andong. Jadi kawasan ini tuh diapit oleh 3 gunung sobat desa. Oke, kita akan melanjutkan lagi petualangan ke desa-desa indah di Indonesia. Selain mendidik umat lewat pesantren, Mbah Mangli juga aktif melakukan dakwah dan syiar Islam ke berbagai wilayah. Di Desa Mejing, Kecamatan Candimulyo, Mbah Mangli secara khusus menggelar pengajian rutin bertempat di sebuah langgar atau surau yang dikenal sebagai Langgar Linggan. Berbagai kalangan umat Islam datang berbondong-bondong untuk mendengarkan nasihat dan petuah kiai karismatik tersebut dengan penuh kehikmatan. Apabila mengadakan pengajian, Mbah Mangli tidak pernah menggunakan pengeras suara, akan tetapi dari ribuan jemaah yang hadir, tak satu pun yang tak mendengar suaranya. Dilansir dari kanal YouTube Penerus Para Nabi, jemaah pengajian Mbah Mangli datang dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Bahkan ada yang dari Jawa Timur dan Jawa Barat, sehingga seringkali jemaah pengajiannya mencapai ribuan orang. Walaupun begitu, Mbah Mangli mampu berbicara tanpa pengeras suara di depan ribuan jemaahnya. Mereka rela berdesak-desakan demi mendengarkan ceramah dari sang kiai. Walaupun para jemaah mendengar ceramah Mbah Mangli dari tempat yang paling jauh, mereka mengaku tetap mendengar suara kiai itu dengan jelas. Mereka rela mendengarkan ceramah itu hingga pengajian selesai. Nah, sobat desa, ini adalah salah satu sisi dari Dusun Mangli, kecamatannya adalah Ngablak. Nah, di kawasan ini itu ada seorang ulama besar yang dulu dikenal oleh banyak orang, dan karena kemasyhuran beliau ini banyak sekali orang-orang yang belajar. Karena beliau adalah seorang pendakwah juga di sini, namanya adalah Mbah Mangli. Nah, kita sebenarnya masih penasaran sih ya dengan sosok beliau dulu tuh seperti apa. Tapi kita belum bertemu dengan warga masyarakat di sini, jadi kita belum tahu cerita zaman dulunya itu seperti apa. Ini jalanannya juga sudah bagus sobat desa nih. Kemudian untuk kondisi rumah-rumahnya memang ada beberapa yang sudah semi permanen, tapi juga ada yang seperti ini nih, masih dengan arsitektur khas desa zaman dulu, yaitu dari bambu. Nah, kita coba jalan-jalan ke sini lagi ya.
Sobat Desa, kawasan lereng Gunung Merbabu, kemudian Gunung Andong dan Gunung Telomoyo sekarang sudah ditutupi oleh awan yang sangat tebal, kemungkinan hujan. Dan sekarang kita sudah berada di dusun Pondokan. Dusun Pondokan ini juga masih masuk ke kecamatan Grabak atau Ngablak ya. Itu tapi kabupatennya Magelang ya Sobat Desa. Jadi petualangan kita untuk di desa kawasan Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo dan Sindoro kita cukupkan sekian. Jika Sobat Desa masih ingin kita untuk menelusuri kawasan ini, silahkan tuliskan di kolom komentar nama desa yang bisa kita kunjungi ya. Nah, maka dari itu untuk episode di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang kita cukupkan sekian. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat menurut Sobat Desa. Dan dukung terus Cerita Desa Indonesia agar kami bisa terus semangat untuk bisa menghadirkan konten-konten terbaik tentang kondisi desa di Nusantara. Ya Zahwa ya, Zahwa sudah kelihatan capek. Kita akan pulang ke Jogja lagi ya Zahwa. Maka dari itu tetap semangat, jaga kesehatan, dan ikuti terus Cerita Desa Indonesia. Dadah.